Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dejape selaku dosen pengampu di mata kuliah ini dan kawan-kawan semua yang saya cintai. Perkenalkan, saya Zakaria, semester 7, program studi Administrasi Publik. Di sini saya sedikit akan membahas yaitu tugas proyek UTS mata kuliah Politik Lokal dan Otonomi Daerah tentang jual beli jabatan. Pendahuluan, patologi dalam tubuh birokrasi adalah praktik korup yang sudah menjadi budaya yang sulit diberantas. Di berbagai daerah, birokrasi seringkali justru menjadi alat atau mesin elit politik tertentu untuk kepentingan pribadi. Bahkan sering pula diperlakukan sebagai kendaraan elit politik untuk merebut hegemoni. Bodley 1982. Akibatnya keberadaan birokrasi bukan menyebabkan proses perencanaan dan pelaksanaan berbagai program pembangunan menjadi lancar dan tepat sasaran, melainkan malah membuat pelaksanaan program pembangunan menjadi rawan korup. Karena penempatan seseorang dalam jabatan tidak memperhatikan kompetensi, kinerja, dan rekam jejak integritas. Istilah populernya ialah jual beli jabatan. Pembahasan jual beli jabatan sebenarnya bukan penyakit baru dalam birokrasi, terutama ketika sistem otonomi daerah diterapkan. Kepala daerah memiliki kewenangan penuh terhadap pengangkatan jabatan. Pengangkatan dan mutasi pejabat tergantung pada like or dislike pimpinan, berdasarkan hubungan kekerabatan, pertemanan, atau besaran uang yang dapat diberikan. Praktik jual beli jabatan niscaya akan mempengaruhi kinerja birokrasi secara keseluruhan. Studi tentang kinerja birokrasi umumnya selalu bernada pesimistis dan bahkan cenderung menilai keberadaan birokrasi justru kontraproduktif bagi pembangunan. Proses komodifikasi yang terjadi dalam jabatan di jajaran birokrasi seringkali menghambat kerja birokrasi dan menyebabkan kinerja birokrasi kurang maksimal. Contoh kasus, dalam praktik, individu birokrat sering bersikap tidak transparan, korup, dan mengembangkan praktik transaksional. Aparat birokrasi yang semestinya bertugas melayani kepentingan masyarakat, seringkali mereka terjebak pada kebutuhan pribadinya untuk mengambil jalan pintas. Seperti pada masa Menteri Pan-RB, Pak Yahya Kumolo. Beliau menyesalkan masih adanya praktik jual beli jabatan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap beberapa pejabat dan aparatur sipil negara. Diduga adanya kasus suap, yaitu kasus suap yang dilakukan Ketua Umum P3 yang diduga terlibat dalam pengaturan pengisian jabatan Kakanwil Kemenak Jawa Timur. Dan kasus itu bukanlah kasus pertama yang terjadi dalam hal jual beli jabatan di dalam birokrasi. Karena sejak tahun 2017-2018 setidaknya KPK telah mengungkap 4 kasus korupsi jual beli jabatan di birokrasi. Keempat kasus tersebut melibatkan kepala daerah yang notabene adalah seorang politisi, yakni Bupati Cirebon, mantan Bupati Jombang, mantan Bupati Nganjuk, dan mantan Bupati Klaten. Kemudian ada pandangan pribadi saya. Sistem kerja birokrasi yang cenderung ditentukan pimpinan daerah acap kali membuat gerak langkah birokrasi terhambat. Bisa dibayangkan apa yang dapat dilakukan aparat birokrasi jika mereka memiliki mental yang lebih condong melayani pimpinan daripada melayani masyarakat. Kemudian apa yang bisa dilakukan aparat birokrasi di tingkat daerah jika dalam pekerjaan sehari-hari mereka lebih banyak memikirkan bagaimana mengeruk keuntungan untuk diri sendiri dibandingkan dengan mendayagunakan wewenangnya yang ada untuk kepentingan masyarakat. Sangat miris.
Akibat jual beli jabatan ini, para ASN tak lagi berorientasi melayani masyarakat, namun lebih melayani oknum pejabat. Padahal dalam struktur birokrasi, peran mereka sebagai eksekutor program pemerintahan sangat vital. Mungkin kita semua mengetahui, sebenarnya kehadiran birokrasi bertujuan untuk menciptakan suasana kerja yang lebih efisien dan terkoordinasi. Birokrasi modern yang dikehendaki Max Weber pada awalnya adalah birokrasi yang serba rasional dan jauh dari sikap korup. Tetapi yang terjadi kemudian posisi birokrasi sebagai lembaga dan orang-orang yang ada di dalamnya memang dua hal yang berbeda. Alasannya, maraknya kebrutalan praktik jual beli jabatan di birokrasi karena tidak dilaksanakannya regulasi yang ada, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Aturan-aturan tersebut telah mengamanatkan bahwa manajemen PNS harus berdasarkan sistem merit yang profesional, terbuka, dan kompetitif, sehingga diharapkan akan didapatkan aparatur yang berintegritas, profesional, dan melayani masyarakat. Kemudian lemahnya birokrasi dan ikut campurnya partai politik, sehingga menempatkan birokrat atau orang yang tidak tepat berada di dalam birokrasi tersebut, yang kemudian memicu praktik jual beli jabatan. Seharusnya sistem pengisian jabatan di luar jabatan pimpinan tinggi atau JPT perlu dibenahi. Perlu adanya penguatan pengawasan yang dapat meminimalisir hal tersebut. Salah satunya dilakukan melalui manajemen talenta, sehingga mereka yang bertalenta yang dapat menduduki jabatan tertentu. Solusi untuk menghindari jual beli jabatan dalam institusi, kementerian maupun lembaga negeri ini butuh perbaikan etika para ASN dan pengawasan SDM yang ketat, terpercaya, sehingga mampu mencegah terjadinya praktik jual beli jabatan. Kemudian menerapkan sistem merit, yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Kemudian harus adanya juga lelang jabatan, yaitu bentuk dari promosi jabatan yang dilakukan secara transparan dan selektif. Setiap orang yang memiliki syarat administratif berupa tingkat, kepangkatan, dan golongan diperbolehkan mendaftarkan diri untuk mengisi lowongan yang tersedia. Tujuannya adalah untuk memilih aparatur yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan integritas yang memadai untuk mengisi posisi jabatan tertentu. Dengan adanya lelang jabatan, sehingga mampu menghindari terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekali lagi, tidak akan pernah terjadi jual beli jabatan apabila seleksi jabatan, pembinaan SDM dilaksanakan secara proporsional, akuntabel, transparan, kompetitif, kejujuran, dan dilaksanakan sebagai mestinya, yaitu dengan merit system dan lelang jabatan. Sekian pembahasan mengenai jual beli jabatan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.